Pada akhir abad ke-15, di sebuah wilayah subur bernama Lembah Fergana, sekarang berada di wilayah Uzbekistan, lahir seorang pangeran bernama Zahiruddin Muhammad, yang kelak lebih dikenal dengan nama Babur, Sang Singa. Ia bukan sekadar bangsawan biasa, dalam darahnya mengalir silsilah dua penakluk terbesar dunia, Timur Leng dari pihak ayah dan Genghis Khan dari pihak ibu. Meskipun menyandang nama besar, masa muda Babur jauh dari kemewahan yang stabil. Pada usia 12 tahun, ia harus naik takhta menggantikan ayahnya yang wafat dalam sebuah kecelakaan. Sejak saat itu, hidupnya menjadi rangkaian pertempuran yang tak berujung. Obsesi terbesarnya adalah merebut kembali Samarkand, kota permata leluhurnya, yang dianggap sebagai simbol legitimasi kekuasaan keturunan Timur Leng. Babur berhasil merebut Samarkand sebanyak 3 kali, namun setiap kali ia meraihnya, ia selalu kehilangan Fergana karena pengkhianatan dari para bangsawan dan serangan suku Uzbek di bawah pimpinan Muhammad Saibani Khan. Pada satu titik, Babur menjadi seorang pangeran pengembara tanpa wilayah, tidur di tenda-tenda dengan hanya segelintir pengikut setia yang tersisa. Melirik ke arah selatan, kegagalan berulang di Asia Tengah memaksa Babur untuk mengubah pandangannya. Di tengah keputusasaannya, ia berhasil merebut Kabul di Afghanistan pada tahun 1504. Dari benteng pegunungan ini, ia mulai mendengar desas-desus tentang kekayaan luar biasa di negeri bernama Hindustan, India. Babur yang menyadari bahwa takdirnya mungkin tidak terletak di padang rumput Asia Tengah yang dingin, melainkan di dataran panas India yang luas. Ia mulai mempersiapkan pasukan kecil namun sangat disiplin, yang dilengkapi dengan teknologi baru yang belum pernah dilihat sebelumnya di India, Mesiu dan Meriam. Setelah memantapkan posisinya di Kabul, pandangan Babur kini tertuju sepenuhnya ke arah tenggara, melintasi jalur pegunungan Hindukus menuju dataran India yang kaya. Namun, India saat itu bukanlah tanah kosong, wilayah utara dikuasai oleh Kesultanan Delhi di bawah pimpinan Ibrahim Lodi, seorang penguasa dari dinasti Afgan yang memiliki pasukan raksasa namun dibenci oleh banyak bangsawannya sendiri. Ironisnya, jalan Babur menuju India terbuka karena perpecahan internal di Delhi. Paman Ibrahim Lodi, Alam Khan, dan Gubernur Punjab, Daulat Khan, mengirim utusan ke Kabul untuk meminta bantuan Babur menggulingkan keponakan mereka yang tiran. Bagi Babur, ini adalah kesempatan emas yang telah ia tunggu selama bertahun-tahun untuk membangun kekaisaran baru. Pertemuan di dataran Panipat tanggal 21 April tahun 1526. Di Padang Panipat, sekitar 80 km di utara Delhi, dua kekuatan yang sangat kontras bertemu. Pasukan Ibrahim Lodi membawa sekitar 100.000 tentara dan setidaknya 1.000 gajah perang. Secara jumlah, mereka sangat dominan. Pasukan Babur hanya berjumlah sekitar 12.000 hingga 15.000 tentara. Namun, mereka memiliki disiplin militer Asia Tengah yang tinggi dan satu senjata rahasia yang mematikan, artileri, meriam, dan senapan lontak. Taktik Tulugma dan kekuatan Mesiu. Babur menggunakan taktik jenius yang ia pelajari dari pertempuran-pertempuran sebelumnya di Asia Tengah. Ia menyusun gerobak-gerobak logistik yang diikat dengan tali kulit sebagai barikade taktik Araba. Di sela-sela gerobak itulah ia menempatkan meriam-meriamnya. Ketika gajah-gajah Lodi menyerang, suara ledakan meriam yang menggelegar sesuatu yang belum pernah didengar oleh hewan-hewan tersebut di India membuat gajah-gajah itu panik. Hewan raksasa tersebut berbalik arah dan justru menginjak-injak pasukan mereka sendiri. Di saat yang sama, pasukan kavaleri cepat Babur melakukan manuver Tulugma, mengepung dari sayap menghujani pasukan Delhi dengan panah dari berbagai sisi. Kemenangan yang mengubah sejarah. Hanya dalam hitungan jam, pasukan Ibrahim Lodi hancur lebur. Sultan Ibrahim sendiri gugur di medan laga, menandai berakhirnya dinasti Lodi dan Kesultanan Delhi. Babur segera bergerak menuju Delhi dan Agra untuk mengamankan harta kekaisaran. Kemenangan di Panipat bukan hanya sekadar kemenangan militer, itu adalah kelahiran resmi kekaisaran Mughal. Namun, tantangan Babur belum berakhir. Para penguasa Rajput yang perkasa di bawah pimpinan Rana Sanga telah bersiap untuk mengusir penjajah baru ini dari tanah India. Setelah wafatnya Babur pada tahun 1530, takhta beralih kepada putranya, Nasiruddin Muhammad, yang lebih dikenal dengan nama Humayun, berarti yang beruntung. Ironisnya, hidup Humayun justru dipenuhi dengan nasib buruk dan tantangan yang hampir menghancurkan warisan ayahnya. Humayun mewarisi kekaisaran yang belum stabil. Sesuai wasiat ayahnya, ia membagi wilayah kekuasaan kepada saudara-saudaranya Kamran, Askari, dan Hindal. Namun,
Bukannya mendukung, saudara-saudaranya justru sering berkhianat dan berkompetisi memperebutkan takhta Delhi, melemahkan kekuatan internal Mughal di saat musuh luar mulai mengintai. Musuh dari timur, Sher Shah Suri. Ancaman terbesar tidak datang dari Rajput, melainkan dari seorang bangsawan Afgan jenius bernama Sher Shah Suri. Sher Shah memiliki kemampuan administrasi dan militer yang luar biasa. Dalam dua pertempuran besar, pertempuran Chausa 1539 dan pertempuran Kanauj 1540, pasukan Humayun dihancurkan oleh taktik gerilya dan kavaleri Afgan yang disiplin. Kehilangan segalanya, Humayun terpaksa melarikan diri melintasi gurun Rajasthan dan Sind. Dalam pelarian yang menyedihkan ini, di sebuah benteng di Umarkot, putra dan penerusnya Akbar lahir. Dengan nyawa yang terancam, Humayun akhirnya mencari perlindungan ke Kekaisaran Safawi di Persia, Iran. Di Istana Shah Tahmasp di Persia, Humayun disambut dengan tangan terbuka namun dengan syarat, ia harus memberikan dukungan diplomatik dan militer tertentu. Disinilah Humayun terpapar pada seni, budaya, dan administrasi Persia yang nantinya akan sangat memengaruhi estetika dan sistem pemerintahan Mughal di masa depan. Setelah 15 tahun di pengasingan, Kekaisaran Suri mulai melemah pasca kematian Sher Shah. Dengan bantuan pasukan Persia, Humayun merebut kembali Kabul dan Kandahar dari saudara-saudaranya yang berkhianat, lalu bergerak menuju Delhi. Pada tahun 1555, ia berhasil menduduki kembali tahtanya. Sayangnya, kejayaan itu singkat. Hanya setahun setelah kembali berkuasa, Humayun wafat karena terjatuh dari tangga perpustakaannya. Ia meninggalkan takhta kepada putranya yang masih berusia 13 tahun, Akbar, di tengah kondisi politik yang kembali memanas. Setelah kematian mendadak Humayun, takhta jatuh ke tangan putranya yang masih remaja, Jalaluddin Muhammad, yang kemudian dikenal sebagai Akbar, berarti yang terbesar. Karena usianya yang baru 13 tahun, kekuasaan awalnya dijalankan oleh walinya yang setia, Bairam Khan. Pertempuran Panipat kedua, 1556. Hanya beberapa bulan setelah naik takhta, Akbar menghadapi ancaman eksistensial. Hemu, seorang panglima perang Hindu yang sangat perkasa, merebut Delhi dan menyatakan dirinya sebagai raja. Di padang yang sama dengan kakeknya dulu Panipat, pasukan muda Akbar bertemu dengan pasukan Hemu. Meski sempat terdesak, sebuah anak panah keberuntungan mengenai mata Hemu, membuat pasukannya kocar-kacir. Kemenangan ini mengamankan posisi Mughal di India Utara sekali dan untuk selamanya. Akbar bukan hanya seorang pejuang, tapi juga ahli strategi. Ia memperluas wilayahnya hingga ke Gujarat di barat untuk menguasai jalur perdagangan laut, Bengal di timur, wilayah terkaya, dan wilayah Dekkan di selatan. Kebijakan toleransi, sul-ikul. Satu hal yang membuat Akbar berbeda dari pendahulunya adalah kesadarannya bahwa ia tidak bisa memerintah India yang mayoritas Hindu hanya dengan kekuatan militer. Ia menerapkan kebijakan sul-ikul, perdamaian universal. Menghapus pajak jizyah, ia menghapus pajak khusus bagi warga non-muslim, sebuah langkah yang sangat populer. Aliansi pernikahan, ia menikahi putri-putri Rajput seperti Mariam Uz-Zamani atau Jodhabai untuk membangun loyalitas dengan klan prajurit paling perkasa di India. Din ilahi, ia mencoba merumuskan sinkretisme agama yang menggabungkan elemen Islam, Hindu, Kristen, dan Zoroaster untuk menyatukan rakyatnya. Reformasi administrasi, Mansabdari. Akbar menciptakan sistem Mansabdari, sebuah hierarki militer dan sipil yang sangat rapi. Setiap pejabat diberikan pangkat mansab, yang menentukan jumlah tentara yang harus mereka sediakan dan gaji yang mereka terima. Sistem ini memastikan birokrasi yang efisien dan loyalitas langsung kepada kaisar. Ibu kota impian Fatehpur Sikri. Untuk merayakan kemenangannya dan menghormati ulama Sufi Salim Chishti, Akbar membangun kota megah Fatehpur Sikri. Meskipun kota ini nantinya ditinggalkan karena masalah kekurangan air, keindahannya tetap menjadi bukti puncak arsitektur awal Mughal. Di bawah Akbar, Mughal bukan lagi dianggap sebagai penjajah asing, melainkan sebagai penguasa sah India. Ia meninggalkan kekaisaran yang stabil, kaya, dan multikultural bagi penerusnya. Setelah mangkatnya Akbar pada tahun 1605, takhta diteruskan oleh putranya, Jahangir, dan kemudian cucunya, Shah Jahan. Di bawah kepemimpinan mereka, Mughal tidak lagi hanya dikenal karena penaklukan militernya, melainkan sebagai pusat kebudayaan, seni, dan kekayaan dunia. Era estetika Jahangir dan Shah Jahan. Jahangir adalah seorang pecinta seni dan alam. Di masanya,
lukisan miniatur Mughal mencapai kesempurnaan teknis yang luar biasa. Namun, puncak kemegahan visual terjadi pada masa pemerintahan Shah Jahan. Ia memiliki obsesi terhadap bangunan-bangunan monumental yang menggunakan marmer putih. Taj Mahal dibangun sebagai monumen cinta untuk istrinya, Mumtaz Mahal. Bangunan ini dianggap sebagai mahakarya arsitektur Islam yang paling indah di dunia. Benteng Merah, Red Fort, pusat kekuasaan baru di Delhi yang melambangkan kekuatan absolut kaisar. Takhta Merak Peacock Throne, sebuah takhta bertahtakan ribuan permata, termasuk berlian Koh-i-Noor yang legendaris, yang nilainya konon melebihi biaya pembangunan Taj Mahal. Aurangzeb dan ekspansi maksimal. Putra Shah Jahan, Aurangzeb, merebut takhta setelah perang saudara yang kejam. Di bawah Aurangzeb, wilayah Mughal mencapai titik terluasnya, mencakup hampir seluruh wilayah India hingga ke ujung selatan Deccan. Namun, berbeda dengan kakek buyutnya Akbar, Aurangzeb memerintah dengan tangan besi dan kebijakan religius yang lebih kaku, yang memicu pemberontakan dari kaum Maratha, Sikh, dan Rajput. Warisan budaya yang hidup. Meskipun setelah kematian Aurangzeb pada 1707 kekaisaran mulai melemah dan akhirnya jatuh ke tangan Inggris pada 1858, warisan Mughal tetap hidup hingga hari ini. Kuliner, masakan Mughlai seperti biryani dan kebab menjadi identitas kuliner India dan Pakistan yang mendunia. Bahasa Urdu lahir dari percampuran bahasa Persia, Arab, dan Sanskerta di kam-kam militer Mughal. Sistem administrasi, banyak sistem pertanahan dan hukum yang kemudian diadaptasi oleh pemerintah kolonial Inggris dan negara-negara modern di Asia Selatan. Kekaisaran Mughal berakhir bukan karena kekalahan dalam satu pertempuran, melainkan karena kombinasi dari lemahnya pemimpin pasca Aurangzeb, korupsi internal, dan bangkitnya kekuatan kolonial Eropa. Namun, selama lebih dari 3 abad, mereka berhasil menyatukan keberagaman India dalam satu bendera yang megah.